Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa tidur. Nah, sekarang minyak pusaka Mbah Noya bersih-bersih supaya nggak ada apa ya, debu-debunya. Ini pusakanya. Wah, banyak nih. Nih. Nah, nih. Sini. Kalau dipegang gini lur. Nah. Nih. Nah, itu belum yang di sana tuh, belum yang di atas itu. Waduh. Belum yang di kamar. Ratusan pusaka Mbah Noya itu. Bersihkan. Kayak apa? Supaya tayangnya hilang. Ini nanti yang sudah dikasih sini. Jangan lupa subscribe and like YouTube Mbah Noya. Boleh komen asal sopan. Nah, jadi ini nggak bisa tidur karena spiritual itu jarang bisa tidur, walaupun siang itu bergadang. Gitu loh. Walaupun siang itu bergadang, malamnya juga susah tidur. Itu ada kelainan atau apa? Nggak paham mau. Gitu. Tapi mayoritas saya tanya-tanya, saya berbincang-bincang dengan sesama spiritual itu jarang kalau malam itu spiritual tidur itu jarang. Mungkin banyakkan pagi gitu. Ora api itu gimana? Banyakkan pusaka gitu. Jadi seperti itu. Jadi jarang spiritual itu pagi, malam, siang tidur itu jarang. Kalau spiritual abal-abal nggak tahu, gitu loh. Nggak tahu. Jadi kalau saya tahu itu spiritual jarang tidur. Setahu saya seperti itu. Jangan lupa ya, rokok dulu. Ini sudah pukul 12 malam. Nggak bisa tidur. Jadi bersihkan pusaka supaya tidak karatan. Nah, ini pusaka Mbah Noya. Dilihat apa yang ada yang berkarat enggak ini. Ini walaupun tidak dicuci baunya harum. Nah, tidak usah diminyaki, baunya harum. Itu nanti kalau tayang dibersihkan. Gitu. Ya, belum ada yang di kamar. Kanannya aja. Debunya yang di sini. Sudah waktunya bersihkan itu. Setiap satu suro biasanya kan nyuci juga saya, punyanya orang sekampung. Nah, dilihat ada yang tayang enggak. Nah, kalau ada yang tayang seperti ini dibuka, dibersihkan. Supaya awet. Tuh.
supaya tahu. Katanya ada grebek-grebek dukun, grebek-grebek cari dukun. Tapi Mbah No itu juga tenang-tenang saja ya. Gitu. Tenang-tenang saja, tidak ada yang grebek. Santai, tenang, ngopi rokokannya. Kalau ada yang grebek, pengen aku tak ajak ngopi, tak ajak membahas, berbicara, ngobrol-ngobrol sama bisa perokokan gitu. Ikuti terus channelnya Mbah No, nanti tahu pusakanya Mbah No ada berapa gitu. Di situ dibersihkan seperti ini nanti supaya tidak karatan. Dikasih apa ya, sudah dikasih plastik tetap karatan. Itu rangkanya yang kurang bagus nih. Sedulur yang mau hubungi Mbah No dengan chat, WA, tap nomornya 085 815 43 9090 gitu. Mau konsultasi apa gimana menambah sedulur, silahkan los langsung nomornya Mbah No sendiri, yaitu 085 815 43 9090. Tadi banyak yang telepon, nanti saya upload juga. Semua cuma masalah istri gitu loh. Ada yang istrinya kabur, ada yang minta istrinya balik dari luar negeri. Jadi yang ada di luar negeri mohon berhati-hati, kerja yang betul-betul gitu. Jangan di sana bermain laki-laki, yang di rumah menunggu istri dan suami dan anak menunggu di rumah. Jadi kerja yang betul-betul, dan yang di rumah pun suami kalau ditinggal istri kerja di luar negeri, mohon di rumah itu juga berhati-hati, tidak nyeleweng tuh. Nah, kalau ini masih bersih, oh ini masih udah tayang tuh. Jangan yang di rumah semaunya sendiri, istri banting tulang di luar negeri itu jangan. Dan yang di rumah serius, kumpulan uang, kerja betul-betul. Yang di luar negeri juga cari hiburan, cari laki-laki lain, jangan. Saling menjaga, saling percaya, mempercayai gitu. Bisa saling percayalah, saling menjaga. Soalnya apa? Keharmonisan rumah tangga itu penting. Pentingnya itu saling percaya. Yang di rumah percaya yang di luar negeri, yang di luar negeri juga percaya dengan di rumah. Begitu. Tidak saling curiga dan saling menjaga sedulur kabeh ya. Seperti itu. Pamornya bagus ini. Ini tangguhnya Mojopahit. Luknya rasa-rasen tapi luknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Luknya 9. Sempono. Namanya pusakanya. Sempono Bungkem. Gitu.
Jadi pesan saya itu seperti itu. Banyak tadi yang curhat, tapi kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki yang istrinya itu ada yang selingkuh lah, ada yang tidak balik-balik dari luar negeri. Nggak tahu selingkuh apa enggak, katanya kerja tapi majikannya itu melarang dia pulang walaupun hari raya seperti ini, mau hari raya. Dan ya semua itu Mbah Noah cuma perantara gitu loh, cuma sekedar perantara untuk membantu doa. Semua pun hanya Allah yang mengizinkan, menghendaki gitu. Jadi seperti itu. Wah, susah banget ya. Nggak mau dilepas, nanti dulu bisa dilepas ya. Tuh, jadi nah ini yang disukai para laki-laki. Buat main perempuan ini. Makanya. Jadi pesan saya seperti itu, jangan sampai yang di rumah itu khawatir terus meminta spiritual untuk memulangkan istrinya, kan begitu. Jadi saling menjaga lah, saling menjaga, disiplin dalam mencari modal. Pusaka Mbah No itu ada 300 lebih dengan yang di kamar ini. Tadi kan ambil di kamar. Nanti video selanjutnya besok baru mengeluarkan lagi. Kalau tidak bisa tidur seperti ini ya, gitu. Tidak bisa tidur seperti ini, ngelas-ngelas pusaka. Kita wajib menguri-nguri benda pusaka seperti ini supaya apa? Tidak hilang, tidak diakui oleh negara lain. Banyak sekarang budaya-budaya Indonesia itu yang diakui oleh negara lain. Malah negara kita sendiri yang banyak peninggalan leluhur itu sudah tidak memerawat, bilangnya musyrik lah, bilangnya tidak baik. Aku juga bingung sama orang-orang zaman sekarang yang gitu. Padahal para sunan Nabi pun ada pusakanya, dan menurut adatnya sendiri-sendiri gitu. Gitu. Menurut adatnya sendiri-sendiri. Malaysia pun juga ada, semua. Tuh. Pusaka itu sebetulnya juga dibilangnya benda mati dulu kabeh. Tidak ada pusaka terus bisa berdiri sendiri tanpa didirikan oleh makhluk gaib. Tidak ada. Gitu. Pusaka juga sekadar pusaka, kita menguri-nguri pusaka, tapi saat pembuatannya itu disitulah terkandung doa-doa dan saji-saji untuk memohon pada Allah supaya yang pegang pusaka seperti ini hidupnya menjadi lebih baik dan dijauhkan dari malapetaka atau orang-orang yang jahat. Seperti itu doanya. Dan yang tidak baik itu sebetulnya adalah hatinya manusia. Hatinya manusia sendiri. Hatinya manusia, terus pusaka-pusaka seperti ini
akhirnya diagung-agungkan. Nah, di situ ada jin, gitu loh. Ada jin yang masuk ke dalam pusaka seperti ini. Gitu. Yang ada jin masuk ke dalam pusaka ini karena apa? Melihat orang itu lemah hatinya, lemah imannya, terus mengagungkan, terus dia itu menyamar keluar dari pusaka, mengaku penghuninya pusaka seperti ini. Gitu. Penghuninya pusaka, bahwa dia itu meminta sebenarnya bilang korban, tumbal atau sesaji, itu yang kurang pas. Gitu loh. Kalau tidak dikasih sesaji nanti akan berbuat gini kan gitu. Itu yang tidak apa. Kita itu cuma sekedar merawat sedulur kabeh. Merawat pusaka seperti ini supaya tetap indah, tetap cantik, dan energi yang di dalam ini tetap terawat. Gitu loh. Jadi cuma seperti itu prosesnya. Tuh. Dan energi seperti ini, energi dalam pusaka ini, kalau emang kita rawat baik, dah energi ini akan menyatu dengan manusia. Gitu loh. Energi ini menyatu otomatis dengan manusia, dan manusia itu akan terlihat pamornya. Gitu loh. Pamor itu apa? Jiwanya itu terlihat manusia lain itu, orang lain itu menyenangkan, damai, tenang, gitu. Sebetulnya seperti itu. Aura, kalau orang, bukan aura kasih loh ya. Aura dalam pusaka ini akan menyatu dengan manusianya, seperti itu. Atau tuannya atau yang merawat. Jangan sampai kita itu diperintah dalam jin yang di dalam pusaka, yang menghuni pusaka. Itu yang kurang pas. Seperti itu. Setiap pusaka itu pasti ada makhluknya atau ada energinya yang lawas, yang sepuh loh ya, seperti itu. Itu loh. Dan merintahnya lewat apa? Lewat rasa, lewat pikiran, lewat angan-angan kita. Gitu. Biasanya kalau energinya kuat, biasanya lewat mimpi orang. Gitu. Saya jelaskan seperti itu. Nah, ini dipegang aja sudah energinya itu bergetar di tangan. Kalau Anda kerohaniannya kuat, itu pasti merasakan. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu terkandung oleh material besi, terus air, semua. Gitu. Nah, di manusia pun ada yang intinya adalah cakra. Gitu loh. Nah, cakra itu adalah sebuah energi yang tersimpan di dalam diri manusia. Kalau manusianya bisa membuka cakra di dalam tubuhnya, itu energinya akan keluar. Nah, nanti akan benturan kepada sebuah energi yang lain dari luar, gesekan. Nah, di situ bisa tangannya itu kesemutan, badannya panas, gitu. Adapun yang damai seperti itu. Tuh. Jadi buah pusaka seperti ini harus dirawat, dilestarikan. Bagus nggak? Kalau Mbak Nah melihat ya bagus. Tergantung seninya. Saya menyukai seperti ini adalah seni ya sedulur kabeh, bukan dari energinya. Masih bagus. Tuh. Lihat dari seninya. Karena energi pun, energi manusia lebih besar daripada sebuah benda. Gitu loh. Nah, ini termasuk langka. Luknya 3, itu petok. Gitu. Ini besinya sudah membatu sedulur kabeh, petoknya ini. Nah, besinya sudah membatu saking lamanya. Nah, gitu. Itu loh. Bisa rawat,
saya jaga supaya apa, energinya itu tidak disalahgunakan orang yang hatinya kurang baik. Jadi seperti itu. Ya, sedulur kabeh jangan lupa ya, subscribe itu gratis, bagikan juga gratis gitu. Jangan lupa bagikan, like, komen, subscribe gitu, supaya Mbah No bisa berkarya terus dan menguri-nguri benda pusaka. Insya Allah ya, ini insya Allah. Insya Allah kalau ada rezeki dari YouTube itu banyak, Mbah No akan membangun museum. Dan museum itu akan saya gratiskan untuk anak sekolah yang mau melihat, belajar tentang sejarah seperti itu. Itu loh. Supaya apa? Benda seperti ini dan budaya-budaya Indonesia itu tidak hilang atau tidak punah. Jadi bukan YouTube, hasil YouTube itu kepribadian Mbah No sendiri, tidak. Pekerjaan Mbah No sudah mencukupi, alhamdulillah. Dari cabang-cabang Mbah No, berjualan es tebu dan tray tempat nyaraknya telur itu. Dulu Mbah No juga jualan telur. Nah, tray tempatnya telur itu masih banyak lagi usaha Mbah No. Jadi kalau tidak usaha Mbah No banyak itu buat apa uangnya itu, buat beli pusaka seperti ini. Itu loh. Ini harganya pun tidak murah. Kalau ada seperti ini harganya itu murah, 100, 200 atau 300 ribu. Saya Mbah No beli 10 seperti ini. Gitu loh. Sama pabrik-pabriknya saya beli. Kalau cuma harganya seperti ini terus cuma 100 ribu, 200 ribu, bawa ke rumah Mbah No, saya beli. Gitu loh. Jadi jangan sok uzon, itu tidak baik. Nah ini yang dipegang itu, nanti yang pegang ini insya Allah kalau energinya menyatu ini gampang dapat cewek, gampang dapat cewek, gampang dapat istri. Ini yang dinamakan pusaka pulang geni. Itu makan pulang geni seperti ini. Ini biasanya buat cari cewek. Kalau yang pegang perempuan buat cari laki-laki. Itu masih bagus. Tuh. Nah ini loh sedulur, segini banyaknya. Nah, nanti dikira Mbah No abal-abal. Nah, kelihatan kan? Ini belum yang di kamar lagi. Sampai nggak bisa bawa. Nah seperti ini. Ini bisa dapat mobil ini. Tuh. Nah, ini. Nah, bisa dapat mobil ini, masih maharkan ini. Ini belum yang di kamar, ada 300 lebih ini Mas ya. Nah, ini. Jadi
kita uri-uri pusaka seperti ini supaya tidak hilang, tidak punah, dan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Itu pesan-pesan Mbah No seperti itu. Jadi Mbah No berniat untuk membangun museum supaya apa? Budaya kita tidak hilang dan anak cucu kita itu bisa mewarisi turun temurun sejarah dan budaya peninggalan luhur. Nah, kalau anak cucu kita bertanya, ya atau Mbah, dulu para pahlawan dulu berjuang dan para sunan dulu, leluhur-leluhur kita dulu berjuangnya pakai apa Mbah? Masa bambu runcing aja? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin pakai bambu runcing aja ya, seperti pusaka-pusaka seperti ini gitu loh, pasti dibawa gitu loh. Pangeran Diponegoro pun juga punya pusaka, I.R. Soekarno pun juga pusaka gitu. Pak Soeharto malah banyak pusakanya seperti itu. Jadi semua pahlawan-pahlawan kita itu juga menjunjung tinggi dan menghormati tentang sejarah, tentang budaya, termasuk peninggalan-peninggalan zaman orang dulu gitu. Nah, kita sebagai penerus kaum muda dan penerus leluhur-leluhur kita, ya kita hormati gitu. Peninggalan-peninggalan sejarah seperti ini sebagai bukti dan sebagai simbol mbah-mbah dulu, buatan mbah-mbah kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu membuat karya seni seperti ini indah sekali gitu. Belum tentu semua orang tuh bisa gitu buat seperti ini. Ini ada zamannya Majapahit, ada zamannya Singosari, ada zamannya Tuban, ada juga zamannya Mataram, kan seperti itu. Namanya pun ya beda-beda kan pusakanya gitu. Jadi saya kasihan kepada orang-orang yang tidak tahu tentang pusaka dan dia itu menyalahartikan dari sebuah pusaka-pusaka seperti ini, apalagi memusyrik-musyrikkan pusaka seperti ini. Nah, kalau kita itu merawat pusaka itu musyrik, nah mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita itu semua musyrik semua. Para sunan-sunan itu berarti kan musyrik semua. Jadi kita lebih baik diam kalau tidak tahu. Dan kalau tidak tahu, betul-betul tidak tahu, lebih baik kita belajar. Karena apa? Di luar sana banyak sejarah-sejarah yang kita harus pelajari. Supaya apa? Kita bisa tahu tentang luhur-luhur kita, tentang budaya-budaya kita yang harus wajib kita pertahankan. Gitu. Jangan sampai punah, kita rawat. Jangan sampai kita hilang. Karena apa? Di masa depan anak cucu kita pasti mempertanyakan seperti ini, pasti. Jadi pesan saya buat sedulur-sedulur kabeh, jaga ucapan, jaga hati Anda. Jangan sampai kita bertengkar dan bermusuhan, terpecah belah karena apa? Kefanatikan kita sendiri dan keegoisan kita sendiri. Oke? Cukup sekian, jangan lupa subscribe and like channelnya Mbah No Keramat. Boleh komen dan bagikan asal Anda sopan. Karena kesopanan karena Mbah No menjunjung tinggi tentang kesopanan. Kalau Anda sopan, Mbah No segan. Kalau Anda beringasan, Mbah No yang akan bertampil. Bukan karena Mbah No sombong. Karena Mbah No menyukai orang yang bisa menjaga kesopanan dan adat istiadat. Karena kesopanan budaya adalah baju Anda.
agama adalah kerohanian kita. Lengkapi semua itu untuk menjadi ahli mukmin dan khalifah yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu.